Setelah manusia meninggal, ia akan melewati alam barzakh, yaitu saat ia ditanyai oleh malaikat, Mungkar dan Nakir. Setelahnya masuk ke masa pembangkitan dan berkumpul di padang mahsyar, di mana rasanya akan sangat lama dan menyiksa. Lalu masuklah ke masa Yaumul Hisab. Pada hari itu, semua amal perbuatan manusia selama hidup akan diperhitungkan. Semua orang akan diberikan sebuah buku yang posisi menerima. Buku tersebut berbeda-beda. Ada yang dari sebelah kanan atau kiri, ada yang dengan wajah gembira, dan ada pula yang dengan wajah ketakutan. Setelahnya Yaumul Mizan. Setiap manusia yang berada di Yaumul Mizan akan ditanya 4 hal. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergerak kedua belah kaki seorang hamba di hari kiamat, sampai ia ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya apa yang telah diperbuat dengannya, tentang hartanya dari mana didapatkan dan dibelanjakan untuk apa, dan tentang badannya bagaimana ia memperlakukannya. HR At-Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami. Lalu apa bedanya Yaumul Hisab dan Mizan? Yaumul Hisab adalah hari di mana semua amal akan dihisab dan diperlihatkan. Catatan amalnya dengan sedetail-detailnya. Sedangkan Yaumul Mizan adalah hari penimbangan di mana semua amal yang sudah diperlihatkan dan dicatat akan ditimbang atau dinilai dengan seadil-adilnya untuk bisa menentukan seseorang akan masuk surga atau neraka. Setelahnya semua umat akan menghadapi jembatan Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim adalah jembatan yang dibentangkan di atas Jahannam, atau yang lebih dikenal dengan Al-Jisr. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya, sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. QS Maryam 71. Dari Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Siratal Mustaqim akan dibentangkan di atas Jahannam. Dan aku bersama umatku merupakan orang pertama yang melewatinya. Tiada yang beratan ketika itu kecuali para rasul. Doa yang dipanjatkan para rasul ketika itu adalah Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Dalam neraka Jahannam terdapat tongkat-tongkat dari besi bagaikan duri as-sa'dan. Tahukah kalian tentang as-sa'dan? Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Beliau bersabda, tongkat-tongkat dari besi itu bagaikan duri as-sa'dan, alang-alang. Hanya saja, tiada yang mengetahui sejauh mana ketebalannya kecuali Allah yang menyambar orang-orang berdasarkan amal-amal mereka. Di antara mereka terdapat orang beriman yang teguh dengan amalnya, atau binasa karena amalnya yang buruk, atau diikat dengan amalnya, dan ada pula yang dipotong dagingnya atau diseberangkan sehingga selamat. HR Bukhari dan Muslim dalam syahihnya. Jembatan Siratal Mustaqim memiliki sejumlah sifat. Dalam salah satu riwayat dikatakan, Siratal Mustaqim itu lebih lembut dibandingkan rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ini merupakan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jembatan ini sangat licin, tipis, dan diibaratkan seperti sehelai rambut yang dibelah 7. Jembatan ini juga memiliki besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Kecepatan manusia saat melewati jembatan ini sesuai dengan tingkat kecepatan mereka dalam menyambut dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Kondisi orang yang melewati Siratal Mustaqim tergantung amal perbuatannya semasa di dunia. Orang beriman berjalan bagaikan kedipan mata, bagaikan kilat, bagaikan angin, bagaikan kuda-kuda dan unta-unta terbaik. Di antara mereka ada yang selamat melewatinya tanpa cacat, sebagian ada yang cacat fisik, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam dengan kepala terbalik. Hingga kelompok terakhir mereka ditarik dengan keras. HR Bukhari dan Muslim. Redaksi ini berasal dari Imam Bukhari. Orang pertama yang melewati Siratal Mustaqim adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan dalam riwayat Abu Hurairah dalam Asy-Syahihain. Dari umat Nabi Muhammad SAW tersebut, orang pertama yang akan melewatinya adalah kaum fakir miskin dari kaum muhajirin, sebagaimana mengacu pada riwayat Sauban dalam Syahih Muslim. Setelah itu orang beriman. Lalu orang-orang kafir dan musyrik tidak akan mampu melewatinya dengan baik, sehingga berjatuhan ke neraka dan tertahan di sana. Tapi beruntunglah kita umat Rasulullah. Nabi Muhammad nantinya akan menunggu kita di ujung jembatan Siratal Mustaqim. Beliau tidak akan berhenti mendoakan umatnya saat melewati jembatan Sirat. Ya Allah, selamatkanlah mereka ya Allah. Maka yang amalnya banyak akan berhasil melewati Sirat. Namun ada juga yang terjatuh ke dalam neraka. Ketika tahu umatnya banyak yang berada di neraka, Rasulullah kembali bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud yang sangat lama. Ya Muhammad, bangkitlah.
Apa yang kau inginkan? Tanya Allah SWT pada Nabi. Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari neraka yang di dalam hatinya ada iman, walau sekecil biji kurma. Pinta Nabi. Akhirnya Allah SWT berfirman, selamatkanlah mereka. Nabi Muhammad lalu segera pergi ke pintu neraka dan menyelamatkan mereka. Saat bertemu dengan Rasulullah, mereka akan dalam keadaan habis menerima siksa neraka yang luar biasa. Ya Rasulullah melihat mereka dengan penuh kasihan. Beliau lalu memeluk dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam surga. Dalam arsinya, Nabi kemudian kembali bersujud dengan sujud yang lama sembari menangis. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari api neraka yang di dalam hatinya terdapat iman sekecil biji jagung. Pinta Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluarlah lagi sekian juta umat Nabi Muhammad SAW dari api neraka. Setelah itu, Rasulullah akan kembali ke arsy Allah. Ya Muhammad, bangkit. Apa yang engkau inginkan? Firman Allah pada Nabi. Keluarkanlah umatku yang ada di dalam api neraka yang di dalam hatinya terdapat iman sekecil biji sawi. Pinta Nabi, aku izinkan, kata Allah. Lalu Rasulullah kembali lagi ke neraka untuk menyelamatkan sekian juta umatnya. Dan Rasulullah kembali bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kata Nabi. Ya Muhammad, apalagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu, firman Allah pada Nabi. Ya Allah, demi kasih sayangmu yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang tidak punya amal, akan tetapi pernah mengucapkan la ilaha illallah, pinta Nabi. Aku izinkan, firman Allah pada Nabi. Nabi Muhammad kemudian bergegas lagi berlari ke neraka untuk menjemput kita semua atas izin Allah SWT.